merah. Saya keluar kira-kira 100 meter baru di stopin sama polisi. Langsung polisi bilang, nomor ini bukan nomor mobil ini ya Pak. Pada saat itu juga saya pasang nomor aslinya. Nomor palsunya langsung diambil sama pihak kepolisian. Kendaraan bermotor atau plat nomor yang sah itu yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan spek yang sudah diatur. Bagaimana kalau mereka bikin di pinggir jalan? Itu salah. Karena yang bersangkutan tidak terdaftar dengan di registrasi Mabes TNI dan yang bersangkutan pun pajak pribadinya pun mati. Jadi kita tilang, kita amankan STNK pribadi plat hitam sama KTA plus plat nomor. Saudara, pelanggaran terkait plat nomor kendaraan masih sering terjadi. Mulai dari penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya, sampai penggunaan plat nomor palsu. Alasannya bermacam-macam, ada yang untuk menghindari ganjil genap, menghindari tilang elektronik, ataupun melakukan suatu tindakan kejahatan. Lantas, bagaimana cara untuk mengantisipasinya? Simak liputannya agar Anda tidak menjadi sasaran berikutnya. Pemalsuan plat nomor kendaraan kembali jadi sorotan publik. Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat Ditjen Pajak, tersangka kasus penganiayaan Kristalino David Ozora, memakai plat nomor palsu pada mobil Jeep Rubicon yang digunakan saat penganiayaan. Polisi mengungkap plat nomor tersebut tidak sesuai peruntukan. Saat itu mobil ini menggunakan plat nomor ini B120 Den. Kemudian setelah dilakukan cek fisik nomor rangka dan nomor mesin oleh petugas dari Direktorat Lalu Lintas, maka nomor polisi ini tidak sesuai dengan peruntukannya ini. Kemudian kami mengamankan Nopol B2571 PBP ini yang diduga plat nomor inilah yang sesuai peruntukan dengan fisik mobil ini. Ini sesuai dengan STNK yang ada, yaitu B2571 PBP. Selanjutnya terhadap temuan ini kami sedang melakukan pendalaman tentang dugaan pelanggaran lalu lintas. Tak hanya itu, motor gede yang kerap digunakan Mario dalam aksi pamer yang diunggah di media sosial juga berplat palsu. Plat nomor yang terpasang tak terdaftar di Samsat alias bodong. Hal ini terungkap saat KPK melacak aset sang ayah, Rafael Alun Trisambodo. Terobos lampu merah di perempatan Aryon, Romangun. Mobil dari arah Pulau Gadung menuju ke Jalan Pramuka. Tak hanya terhadap plat kendaraan sipil, pemalsuan juga kerap dilakukan terhadap plat kendaraan dinas. Pada 7 Februari, viral di media sosial, sebuah mobil SUV berplat dinas Polri menerobos lampu merah dan menabrak pengendara ojek online di Rawamangun, Jakarta Timur. Belakangan diketahui plat dinas pada mobil tersebut palsu, yang merupakan duplikasi dari plat dinas yang diterbitkan Polri. Pengendaranya pun bukan anggota Polri. Sementara supir sama kendaraan saya amankan untuk proses lanjut karena harus bikin berita acara. Bang, untuk pengunjungnya sendiri tuh Polri atau biasa Bang? Orang sipil Pak. Orang sipil ya Bang. Nah terkait yang plat ini sekarang seperti apa Bang? Kan yang viralnya itu kan plat dinas pihak kepolisian Bang. Nah itu seperti apa Bang? Kalau masalah plat dinasnya lagi tidak lanjutnya lagi dikembangkan dari rekan propam kriminal Polri.
Kasus plat nomor palsu juga terjadi pada kasus tabrak lari yang menewaskan seorang mahasiswi Cianjur, Jawa Barat, pertengahan Januari lalu. Mobil sedan yang diduga menabrak korban belakangan diketahui menggunakan plat nomor palsu. Polisi masih mendalami kepemilikan mobil tersebut yang saat kejadian melaju bersama iring-iringan kendaraan polisi. Ya, jadi pada saat kecelakaan memang benar kendaraan tersebut menggunakan plat palsu. Nah, setelah kita lakukan pengecekan, kita mendapatkan data ternyata mempunyai plat nomor yang berbeda dari plat yang digunakan pada saat kecelakaan. Ini milik seseorang pribadi di Jakarta, bukan. Jadi juga kendaraan ini juga bukan milik seorang polisi, bukan juga milik si wanita tersebut, dan juga driver tersebut bukan. Dalam kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar pada pertengahan Desember lalu, para pelaku juga memakai plat nomor palsu pada kendaraan yang digunakan. Plat berwarna latar merah tersebut yang berarti kendaraan dinas milik instansi sipil digunakan untuk mengelabui petugas jaga. Tapi kita sedang dalami mendapatkan plat tersebut dari mana, apakah mungkin membuat atau mencuri dan sebagainya, masih banyak juga. Sementara tim masih bekerja untuk menelusuri. Penggunaan plat palsu baik nomor kendaraan pribadi maupun nomor dinas instansi kerap terjadi dan sulit diberantas. Mengapa mereka leluasa berkeliaran di jalanan? Orang-orang biasanya kalau nge-request buat apaan aja, Bang? Hilang platnya, kalau hilang bikin. Oh, biasanya yang hilang? Ya, ada yang juga pakai ganjil genap, ubah nomornya aja. Oh, buat ngakalin ganjil genap. Ada beberapa jenis pelanggaran terkait plat nomor kendaraan. Mulai dari memodifikasi, menduplikasi, penyalahgunaan yang tidak sesuai peruntukan, hingga mencetak plat bodong tanpa STNK. Semuanya tergolong plat nomor palsu. Plat nomor kendaraan yang sah adalah yang dikeluarkan Samsat dan digunakan pada kendaraan sesuai peruntukan. Yang dikatakan nomor TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor atau plat nomor yang sah itu yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan spek yang sudah diatur. Beberapa hal jadi alasan para pengguna kendaraan nekat menggunakan plat nomor palsu. Dalam kaitannya dengan akal-akalan untuk mensiasati ganjil genap misalnya gitu. Kemudian untuk menyiasati kemacetan supaya yang bersangkutan tidak terjebak kemacetan. Dia gunakan misalnya nomor yang RFS misalnya. Yang paling sering itu adalah salah satunya adalah pelaku kejahatan. Ketika yang bersangkutan ingin melakukan kejahatan dan menggunakan kendaraan, ya plat nomornya biasanya plat nomor palsu. Ini adalah supaya tidak terdeteksi. Karena kan plat nomor itu terkait dengan identitas kendaraannya betulnya. Plat kendaraan dinas TNI termasuk salah satu yang kerap dipalsukan dan disalahgunakan. Tujuannya untuk mendapat keistimewaan di jalan raya. Penyalahgunaan norek TNI yang digunakan oleh orang yang tidak berhak ataupun yang tidak berwenang, kebanyakan adalah palsu ataupun bukan yang diterbitkan oleh Denma. Itu untuk menghindari satu ganjil genap, kemudian juga ada yang mencoba merobos jalur busway sehingga ini juga sangat merugikan citra TNI. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial, seorang wanita mengaku istri anggota TNI memamerkan mobilnya yang berplat dinas TNI. Pusat Penerangan TNI menanggapi video tersebut dan menyatakan plat tersebut tidak terdaftar di Mabes TNI alias palsu. Baru-baru ini kami menemui Deka, warga Bekasi yang berprofesi sebagai tenaga surveyor salah satu produk pangan. Ia mengaku menggunakan plat nomor palsu untuk mengelabui aturan ganjil genap dan kamera tilang elektronik agar leluasa mendatangi sejumlah toko yang ia survei di Jakarta.
Jadi awalnya itu emang karena kan harus jalan ke toko-toko, kios-kios. Kebutuhan pekerjaan? Kebutuhan pekerjaan, betul. Nah, kebetulan untuk hindarin ganjil genap, saya ditawarin sama teman. Ada yang nawarin untuk menawarkan plat bodong gitu istilahnya. Kalau misalkan tanggal ganjil, saya pakai yang nomor plat yang genap gitu. Atau juga yang sebaliknya. Lelaki 28 tahun ini telah melakukan cara ini sejak 2 tahun lalu. Ia mengaku belum pernah sekalipun ketahuan polisi. Kalau sejauh ini kebetulan masih aman sih. Belum pernah ada ketilang ataupun dapat surat ya gitu istilahnya sekarang. Nggak pernah ditilang dan itu aman aja sih. Lain halnya dengan TW, seorang warga Tangerang Selatan. Ia nekat menggunakan plat nomor palsu untuk menghindari kejaran debt kolektor cicilan mobil. Ya jadi pada saat itu ya kita sebetulnya lebih takut sama mata elang kayaknya ya, daripada sama polisi. Jadi saya kepikiran kalau suatu itu kepikirannya seperti daripada ditangkap mata elang kan gimana ya. Kalau menurut saya nanti ditangkap di jalanan saya malu sendiri atau gimana mobil, sedangkan ini mobil masih mau saya cicil. TW mengaku sempat dibuntuti polisi. Namun saat itu, ia hanya diperingati dan diminta mengganti dengan plat nomor asli. Tiba-tiba kan saya mau makan sama keluarga saya tuh. Polisi itu ternyata memang sudah menguntikin saya. Setelah saya selesai makan, saya keluar kira-kira 100 meter baru di-stopin sama polisi. Langsung polisi bilang, nomor ini bukan nomor mobil ini ya Pak. Katanya terdetek lewat etle kamera. Tercatat nomor mobil itu tidak sesuai dengan mobil yang saya pakai. Setelah saya pasang aslinya, nomor palsunya langsung diambil sama pihak kepolisian. Meski pemalsuan dan penyalahgunaan plat nomor kendaraan merupakan pelanggaran, namun di lapangan membuat plat nomor kendaraan bisa dengan mudah dilakukan. Baru-baru ini kami mendatangi jasa pembuatan plat nomor kendaraan di Bilangan, Jakarta Timur. Kami mencoba memesan plat nomor mobil. Pengerjaan berapa lama tuh? 2 jam. 2 jam? Ya. 2 jam. Kayak gini ya Bang, rapi kayak gini? Ya, kayak gini. Ini ada logo Korlantas Polri juga ya? Ya, ada. Mirip kayak ini dong, yang dari Samsat? Enggak, kalau di sini cuma di ini, pakai stempel. Oh, Cap. bedanya sama yang kalau dari Samsat apa? Kalau dari Samsat kan kayak gini, timbul dia. Oh gitu. Ya. Tapi banyak yang pesan kalau di sini. Banyak sih. Tuh udah ada platnya ganjil tuh, saya mau coba bikin yang genap deh. Yang pesan tahun berapaan? Yang pesan sih sesuai sama ininya, sama plat mobilnya. Ada juga yang gitu ditambahin tahunnya. Ada yang ditambahin tahunnya? Ya. Tapi yang paling banyak pesannya apa kalau orang-orang? Banyak sih, ya gitu. Ditambah tahunnya. Enggak, maksudnya kalau angkanya yang paling banyak pesan plat hitam kah, plat merah? Plat merah juga ada, bisa ya ini? Ya, merah sama ini dinas. Bisa, ada juga yang pesan? Orang-orang biasanya kalau nge-request buat apaan aja Bang? Oh, hilang, platnya kalau hilang. Oh, biasanya yang hilang? Ya, ada yang juga pakai ganjil genap, berubah nomornya aja. Oh, buat ngakalin ganjil genap. Oh, jadi dia punya ganjil? Ya, punya genapnya. Pesannya genap? Di lokasi yang sama kami juga menemukan dudukan plat kendaraan. Kami membelinya dengan harga kurang dari Rp300.000. Selain memesan plat kendaraan di sebuah jasa pembuatan plat, kami juga membeli dudukan plat ganda. Dudukan ini bisa dipasang pada mobil pejabat suatu instansi. Dengan model seperti ini, pengguna kendaraan gampang gonta-ganti plat nomor, sehingga mudah disalahgunakan. Dengan alasan apapun, setiap pemilik kendaraan tidak diperbolehkan mendapatkan plat nomor selain dari kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat. Kalau di pinggir jalan tidak boleh sama sekali. Boleh sekarang datang ke Samsat. Masyarakat kalau merasa plat nomornya sudah rusak dan memang harus diganti karena sesuatu hal, datang ke Samsat. Kendaraan mobil itu 100.000, diatur dalam aturan untuk pergantian seperti itu. Jadi tidak bisa lagi yang namanya kan banyak fenomena ini ketok-ketok sendiri. Lantas,
Bagaimana langkah polisi menghentikan maraknya penggunaan plat nomor palsu? Silakan ke kiri. Ibu. Bu. Minggir. Kasus pemalsuan dan penyalahgunaan plat nomor kendaraan kerap lolos dari perhatian petugas. Kasus-kasus ini biasanya terungkap ketika polisi menangani kasus kejahatan lainnya. Kedepan, polisi berencana meningkatkan teknologi kamera etle agar mampu mendeteksi plat palsu. Ya, saya katakan teknologi ke depan ini, kami sedang merancang ini adalah teknologi bahwa kita akan lengkapi dengan face recognition nanti. Jadi pada saat dia menggunakan pemalsuan, nanti ada siapa di situ, dia pengendaranya siapa, nanti akan dapat kita semuanya. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya masyarakat bisa tertib bahwa salah menggunakan plat nomor palsu itu. Sementara itu, guna menindak penyalahgunaan plat kendaraan dinas TNI, Pusat Polisi Militer TNI melakukan razia secara berkala. Seringkali terjadi penyalahgunaan tentang penggunaan plat Mabes TNI. Dan maraknya kegiatan itu segera kami laksanakan tidak lanjut, dan Denma Mabes TNI bekerja sama dengan Dan Puspom TNI untuk melaksanakan penegakan hukum. Karena tentunya hal-hal yang di luar itu merugikan nama baik TNI. Sehingga kami mendapat perintah dari Panglima TNI untuk melaksanakan penegakan hukum ini. Tidak ada toleransi nego di tempat pemeriksaan. Pada 3 Maret, kami mengikuti razia plat kendaraan dinas TNI yang dilakukan Puspom TNI. Kami menyisir wilayah Jakarta Utara. Tim berkeliling memperhatikan setiap kendaraan yang menggunakan plat dinas TNI. Jika ada yang memalsukan atau menyalahgunakan plat dinas TNI, dijamin akan ketahuan. Pasalnya, tim Puspom memiliki database semua plat kendaraan dinas TNI. Udah mati ini, kena ini. Tak hanya yang melintas di jalanan, kendaraan berplat TNI yang tengah parkir pun dirazia. Di salah satu ruko ini, tim Puspom mendapati plat dinas yang tidak berlaku. DS, pemilik kendaraan tersebut, adalah warga sipil. Ia tidak memiliki SIM TNI. DS juga kedapatan membawa kartu tanda anggota TNI milik orang lain. Ia beralasan menggunakan plat tersebut untuk keamanan. Sebenarnya kita tujuannya supaya keluar malam aman aja sih, karena sekarang kan lagi marak begal. Jadi supaya untuk keamanan aja sih. Ya memang harusnya ada SIM khusus TNI ya, tapi ya saya nggak ada, jadi ya memang salah. Intinya memang salah seperti itu. Ya memang peruntukannya dan memang punya om lah. DS telah melanggar aturan yang berlaku di lingkungan TNI tentang penggunaan plat kendaraan dinas TNI. Karena yang bersangkutan tidak terdaftar dengan di registrasi Mabes TNI. Dalam hal ini di Mabes TNI, pajak pribadinya pun mati. Jadi kita tilang dan mempunyai KTA yang bukan semestinya dimiliki. Jadi kita amankan STNK pribadi, plat hitam sama KTA plus plat nomor. Jadi nanti kita selesaikan secara hukum di Mabes TNI dan yang bersangkutan bisa datang langsung ke Mabes TNI untuk menyelesaikan perkara hukumnya. Pemalsuan dan penyalahgunaan plat nomor kendaraan dapat dipidana 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Setiap plat nomor melekat pada satu kendaraan.
Plat nomor merupakan identitas kendaraan sekaligus berisikan identitas pemiliknya. Satu kendaraan hanya boleh menggunakan satu plat nomor sesuai STNK. Menggonta-ganti plat nomor atau menggunakan plat nomor dengan berpindah-pindah kendaraan merupakan pelanggaran. Makanya satu nomor satu kendaraan. Ya, ini yang masih kita registrasi identifikasi kita yang ada di Indonesia masih seperti itu. Kami masih menggunakan bahwa satu kendaraan itu cukup dengan satu nomor saja intinya. Nggak bisa dipindah-pindahkan ke tempat lain, kan itu salah satu pelanggaran. Ini juga berlaku bagi plat nomor dinas. Jika ketahuan melanggar, akan ditindak sesuai aturan masing-masing instansi. Tidak boleh, nanti ada urusannya dengan propam nantinya, karena mobil dinas dengan plat dinas itu cuma boleh digunakan oleh anggota yang berdinas. Tidak boleh keluarganya, tidak boleh anaknya, tidak boleh. Bahwa plat kendaraan dinas Mabes TNI ini selayaknya melekat di kendaraan tersebut, sehingga plat dinas ini tidak bisa dipindahkan ke kendaraan yang lain yang bukan haknya. Jadi, kalaupun ada keluarganya dia mau menggunakan kendaraan TNI bisa, tapi disupirin oleh prajurit. Jika Anda ingin mengetahui legalitas atau informasi dari plat nomor kendaraan, Anda bisa mengeceknya melalui aplikasi Cek Ranmor DKI. Ini hanya berlaku bagi nomor polisi yang berdomisili di wilayah ibu kota. Anda mesti mengunduhnya melalui ponsel. Selanjutnya, masukkan nomor polisi kendaraan. Tunggu beberapa detik, data kepemilikan kendaraan beserta pajak akan muncul. Ingat, jangan gunakan plat palsu dan hanya gunakan sesuai dengan peruntukannya. Kenali modus kejahatan di sekitar Anda agar Anda tidak menjadi sasaran berikutnya. Saya Tata Nova Siliana, sampai jumpa.